banyak orang mengira kata Tuhan dan kata Allah sama-sama turun dari langit. Tapi sejarah berkata lain. Kata Tuhan adalah ciptaan Alkitab, khususnya untuk Yesus Kristus. Sementara kata Allah berasal dari paganisme Arab, dewa berhala yang bahkan punya 3 putri. Mari kita telusuri jejaknya. Kata Tuhan dari Leidecker tahun 1733. Pencipta kata Tuhan dalam bahasa Indonesia adalah seorang teolog Belanda bernama Melchior Leidecker. Pertama kali ia memperkenalkan kata ini dalam terjemahan Alkitab tahun 1733, tepatnya di Roma 1 ayat 4. Sebelum Leidecker, terjemahan Alkitab karya Brouwerius tahun 1668 masih menulis, Jesu Kristo Tuhan kami. Namun pada terjemahan Leidecker tahun 1733, Roma 1 ayat 4 berbunyi, Shijaz el-Mesem Tuhan kami. Perhatikan baik-baik, kata Tuhan berubah menjadi Tuhan. Mari kita lihat teks aslinya. Kenapa berubah Tuhan jadi Tuhan? Karena kata Tuhan dipakai untuk manusia biasa, penguasa duniawi. Sedangkan kata Tuhan diciptakan khusus sebagai gelar Yesus, manusia ilahi, sang penguasa yang transenden. Dengan kata lain, Tuhan adalah bentuk yang ditinggikan dari Tuhan. Akar kata Tuhan. Kata Tuhan berasal dari kata Tuan yang artinya penguasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahkan ditemukan ungkapan seperti uang adalah Tuhan. Artinya sesuatu yang dipandang berkuasa. Jadi, konsep Tuan selalu menunjuk pada sosok nyata atau sesuatu yang dianggap memiliki kuasa. Namun secara eksplisit, kata Tuhan dalam bahasa Indonesia diciptakan untuk Yesus Kristus. Kalau bukan karena Yesus, kata Tuhan tidak pernah lahir dalam bahasa kita. Maka, siapapun yang menggunakan kata Tuhan di luar Yesus, pada dasarnya sedang meniru, meminjam, atau menjiplak ciptaan Kristen. Sebaliknya, kata Allah sudah ada jauh sebelum Islam. Di Mekah pra-Islam, Allah adalah dewa tertinggi, tapi ia bukan satu-satunya. Tradisi mencatat, Allah bahkan punya 3 putri, Al-Lat, Al-Uzza, dan Manat. Nama mereka disebut dalam Quran Surah An-Najm ayat 19-20. 3 putri Allah, ketiganya adalah dewi-dewi penting Arab pagan. Al-Lat, dewi kesuburan, Al-Uzza, dewi perang, dan Manat, dewi takdir. Bersama Allah, mereka disembah di Ka'bah pra-Islam. Muhammad menghapus berhala lain tetapi mempertahankan nama Allah sebagai Tuhan Tunggal. Lebih dulu Kristen. Dalam dunia Arab Kristen pra-Islam, khususnya abad ke-3 sampai 5 Masehi, kata Allah sudah dipakai untuk nama manusia. Misalnya dalam tulisan-tulisan Kristen Arab awal, juga dalam Syahid Najran, 523 Masehi, kisah komunitas Kristen Arab di Najran, yang dimartir oleh Raja Yahudi Himyar. Beberapa nama mereka memang pakai unsur Allah. Contoh, Allah ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Dia adalah seorang Kristen martir yang wafat tahun 523 Masehi. Kata Allah memang bukan ciptaan Islam. Ia sudah ada di Arab sebelum Muhammad, dipakai oleh berbagai komunitas, pagan, Yahudi Arab, bahkan Kristen Arab. Pertanyaan mendasar bagi Muslim. Dan disinilah pertanyaan mendasar muncul bagi Muslim. Bagaimana bisa Allah Quran memperkenalkan dirinya dengan nama Allah, sementara Ia yang Maha Tahu tentu sudah tahu bahwa nama itu adalah nama manusia, nama berhala, dan gelar sesembahan penyembah berhala. Lebih jauh lagi, tidak ada satupun bukti tertulis bahwa Allah Quran pernah menyatakan dirinya bernama Allah sebelum turunnya Quran. Di sini jelas, Yahudi punya Elohim, Kristen punya Tuhan,
pagan Arab punya Allah. Tapi Islam tidak pernah menciptakan kosakata baru. Islam hanya mewarisi nama berhala Ka'bah, lalu mengklaimnya sebagai sebutan universal. Dan jangan lupa, dalam bahasa Melayu kuno, kata Allah sudah menjadi kosakata serapan jauh sebelum Quran dikenal di Nusantara. Alkitab terjemahan tahun 629 oleh Ruil mencatat kata Allah di Matius 1 ayat 20. Artinya, dalam bahasa Indonesia modern pun, kata Allah lebih dulu dipakai umat Kristen dalam teks tertulis, baru kemudian diadopsi Islam. Penutup. Jadi, mari kita jujur. Kata Tuhan lahir dari Alkitab, diciptakan untuk Yesus Kristus. Kata Allah lahir dari paganisme Arab, bahkan punya 3 putri. Pertanyaannya sekarang, Anda percaya pada siapa? Tuhan dari Alkitab atau Allah dari Ka'bah?